Ketika dunia ini, ketika orang di sekitar kita, ketika rekan kerja kita menginginkan kesuksesan dengan proses yang instan, hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa hidup dalam dunia yang fana ini, perjalanan ini butuh perjuangan. Tidak ada sesuatu yang didapatkan dengan mudah dan dengan instan. Bersyukur kepada Tuhan kita bisa berjumpa kembali. Kita tidak hanya merenungkan firman Tuhan hari ini, kita mau awali perenungan firman Tuhan dengan pujian kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, bersama-sama kita memuji Tuhan lewat persembahan pujian kita. Tuhan Yesus memberkati. Hanya
Segala puji, segala hormat, segala syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Kau Tuhan dan Juru Selamat kami, Sang Pemilik kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang memimpin kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, maupun Bapak Ibu, jemaat Tuhan, umat-Mu yang sedang mendengarkan. Di dalam nama Yesus, kami berucap syukur. Amin. Kita akan mendasari perenungan firman Tuhan kita kali ini dari Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 8 dan 1 Korintus pasal 1 ayat 30. Yang pertama nanti kita baca dulu Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 8, demikian firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Lalu kita membaca bahan perenungan kita dari firman Tuhan minggu kemarin, 1 Korintus pasal 1 ayat 30, demikian firman Tuhan. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi saya mau menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus yang sedang menonton dan mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan hari ini. Shalom, ada sukacita. Hari ini kita berangkat dari kisah Raja Salomo di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 yang meminta hikmat kepada Tuhan, tidak meminta kekayaan dan tidak meminta hal-hal duniawi yang lainnya. Minggu kemarin kita sudah bahas bahwa hikmat duniawi selalu berpatokan kepada yang namanya prestise, popularitas, dan reputasi, sehingga kesuksesan duniawi itu selalu diukur hanya terbatas pada materi dan segala sesuatu yang hanya bisa dilihat dengan mata jasmani. Sehingga pada akhirnya itu mendorong manusia untuk jatuh pada dosa kesombongan dan dosa keangkuhan. Dan itulah yang ditegur oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 30 yang menjadi bahan perenungan kita di minggu kemarin dan juga menjadi salah satu dari perenungan kita hari ini, yang mengantar kita kepada hikmat yang sesungguhnya yang dari Tuhan. Nah, hikmat yang dari Tuhan menurut Raja Salomo adalah kemampuan yang lebih yang diberikan Tuhan kepada manusia supaya bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang dikehendaki Tuhan dan mana yang tidak dikehendaki Tuhan. Karena apa? Karena hikmat yang dari Tuhan artinya keberhasilan menyikapi kehidupan di dunia ini. Sehingga hikmat yang dari Tuhan itu memampukan setiap orang untuk bersyukur, untuk bersukacita, dan untuk menikmati damai sejahtera selama perjalanan di dunia ini dalam segala keadaan, tanpa dipengaruhi oleh materi, tanpa dipengaruhi oleh apapun yang ada di dunia ini. Maka itu artinya bahwa hikmat itu ada di sini, ada di hati. Nah, itu kembali saya mengingatkan mengenai perenungan kita di minggu kemarin. Itulah yang ditekankan Paulus kepada
jemaat di Korintus dan kepada kita sampai saat ini sebagai orang-orang percaya di zaman ini. Hikmat yang dari Tuhan yang mengantarkan orang Majus dan para gembala untuk memahami berita kelahiran Yesus yang disampaikan oleh malaikat Gabriel dibandingkan dengan ahli-ahli Taurat, orang Farisi dan orang-orang Yahudi yang selalu mengandalkan hikmat duniawi. Yang bagi mereka meyakini tentang kelahiran Yesus Kristus dalam status sebagai si anak tukang kayu, melewati perjalanan via dolorosa, bahkan sampai mati di atas kayu salib itu adalah suatu kebodohan. Itu hikmat duniawi. Nah, oleh sebab itu mari kita belajar dari firman Tuhan, dua bagian firman Tuhan yang baru kita baca, baik dari Amsal maupun dari 1 Korintus, tentang rahasia dari hikmat Tuhan itu. Ada 4 yang kita bisa ambil dan kita bisa renungkan pada hari ini. Yang pertama itu adalah memelihara firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ada seorang laki-laki yang berumur panjang, tertua di dunia, berasal dari Jepang, umurnya 113 tahun, namanya Tomoji Tanabe. Ia punya resep umur panjang bahwa ia tidak merokok, tidak minum minuman yang beralkohol, dan juga meminum susu 1 gelas 1 hari. Jadi ia tidak mau mengotori tubuhnya dengan hal-hal yang merusak, dan ia juga mengisinya dengan asupan-asupan yang baik yang memelihara tubuhnya dan memberikan kesehatan. Itu cara memelihara jasmani. Tapi lebih dari itu kita harus memelihara jiwa dan roh kita, yaitu dengan memelihara firman Tuhan setiap waktu, tidak melupakan ajarannya dan memelihara perintahnya. Itulah yang dikatakan tadi di dalam Amsal. Tuliskanlah itu pada loh hatimu dan kalungkanlah itu pada lehermu. Artinya bahwa setiap waktu, setiap saat firman Tuhan itu harus menjadi patokan, harus menjadi tolok ukur. Apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Apakah ini benar atau salah? Apakah ini baik atau buruk? Lalu yang kedua, menghidupi kasih dan kesetiaan. Apa yang dituliskan Paulus mau mengingatkan bahwa Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Yesus Kristus telah menjadi teladan yang baik dan benar tentang kasih itu dalam seluruh aspek kehidupan kita. Oleh sebab itu, hendaknya itu mampu direfleksikan dalam hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama manusia. Ketika dunia ini, ketika orang di sekitar kita, ketika rekan kerja kita menginginkan kesuksesan dengan proses yang instan, hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa hidup dalam dunia yang fana ini, perjalanan ini butuh perjuangan. Tidak ada sesuatu yang didapatkan dengan mudah dan dengan instan. Minggu kemarin kita sudah sempat bahas itu bahwa perjalanan hidup di dunia ini bak via dolorosa. Kita harus melewati dan menempuh perjalanan untuk sampai kepada satu titik yang namanya kesuksesan. Gereja harus hadir, jemaat Tuhan harus hadir, saya Bapak Ibu harus hadir di dunia ini untuk mampu menceritakan tentang proses kelahiran Yesus Kristus, berbagai pelayanan-pelayanannya, dan juga perjalanannya melewati jalan Via Dolorosa sampai ia mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit kembali dan naik ke surga. Kita harus mampu hadir di dunia ini menceritakan itu. Lewat apa? Lewat kesaksian hidup kita, bahwa kita boleh menjadi saluran berkat bagi dunia ini, bagi orang sekitar kita, bagi lingkungan kita, dan dimanapun kita berada, entah itu di tempat kerja kita, entah itu di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan bertetangga kita, lewat tutur kata, sikap hidup, dan perbuatan kita yang meneladani Yesus Kristus dalam segala hal. Yang ketiga adalah penyerahan totalitas hidup kepada Tuhan. Siapapun yang bergantung kepada pemeliharaan Tuhan,
ia pasti memiliki pengharapan dan kepastian, dan dia tidak akan memiliki keraguan atau ketakutan sekecil apapun, karena Tuhan yang ia percayai adalah Raja di atas segala raja, pribadi yang mampu melakukan segala cara untuk menolong orang yang mempercayainya, melebihi apa yang dipikirkan oleh manusia di dunia ini. Oleh sebab itu sangat penting mengandalkan Tuhan dan mengandalkan hikmat Tuhan, dan bukan mengandalkan pengertian diri sendiri. Lalu yang terakhir dalam hikmat yang dari Tuhan adalah mengakui kemahakuasaan Allah. Dalam tahap ini, umat Tuhan mampu mengucap syukur, tidak merasa sombong dan tidak merasa hebat bahwa apa yang ia sudah capai, apa yang ia sudah miliki itu karena kekuatannya. Justru ia mengakui kemahakuasaan Allah yang bertindak dalam setiap langkah kakinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa mengakhiri perenungan kita. Kita minta hikmat yang dari Tuhan untuk mampu menyikapi kehidupan di dunia ini dengan segala proses, dengan segala tantangan, dengan segala perjuangan yang harus kita terus lakukan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman Tuhan kembali mengingatkan kami bahwa hikmat dunia ini mengandalkan pengertian sendiri adalah sia-sia. Tetapi mengandalkan Tuhan dengan hikmat yang dari Tuhan adalah kepastian dan harapan. Oleh sebab itu Bapa, biarlah Roh Kudus yang terus memimpin kami dalam seluruh kehidupan kami untuk memahami dan melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa.